Jawaban ruh ketika akan dicabut dari jasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nurdeis, fakta unik dan menarik seputar dunia Islam akan kamu dapatkan di video-video yang kita sajikan. Simak baik-baik dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dalam suatu hadis diceritakan, sesungguhnya malaikat maut ketika menghendaki mencabut nyawa seorang mukmin, maka ruhnya berkata, "Aku tidak akan patuh kepadamu, selama engkau belum diperintahkan Allah untuk mencabutku." Malaikat maut menjawab, "Aku telah diperintahkan Allah untuk mencabutmu." Maka ruh itu meminta bukti pada malaikat maut sambil berkata, "Sesungguhnya Tuhanku telah menciptakanku dan memasukkanku ke dalam jasadku, sedangkan engkau tidak ada sewaktu kejadian itu, maka sekarang bagaimana bisa engkau ingin mengambilku?" Kemudian malaikat maut kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, "Apakah kamu sudah mencabut nyawa hambaku?" Malaikat maut menjawab, "Ya Tuhanku, sesungguhnya hambamu telah berkata begini dan begini. Dia meminta bukti dariku." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Benar yang dikatakan hambaku. Hai malaikat maut, pergilah ke surga dan ambillah buah apel. Di atas buah apel itu ada buktiku dan tunjukkan buah apel itu kepada ruh hambaku." Dan kemudian malaikat maut pergi ke surga dan mengambil buah apel itu. Di atas buah apel itu terdapat tulisan Bismillahirrohmanirrohim. Ketika malaikat itu memperlihatkan buah apel itu kepada ruh seorang hamba, maka keluarlah ruh itu secara perlahan-lahan, tanpa adanya rasa sakit sedikitpun, yang terasa adalah kejernihan mati. Dan akhirnya tinggallah jasad yang terkulai tidak bergerak yang ditinggalkan ruh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ruh keluar dari tubuh anak cucu Adam, dan telah lewat 3 hari, ruh berkata, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku berjalan-jalan dan melihat jasad tempatku berada." Allah pun mengizinkannya, maka ruh pergi mendatangi kuburannya, dan memandanginya dari kejauhan, dan sungguh mengalir darah dari hidung dan mulutnya, maka menangislah ruh dengan tangisan yang berkepanjangan dan berkata, "Wahai jasadku yang miskin, hai kekasihku, apakah engkau ingat hari-hari kehidupanmu di dunia? Ini adalah rumah tempatnya kesunyian, bala, kepayahan, kesusahan dan penyesalan." Setelah lewat 5 hari dari kematiannya, dia berkata lagi, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku untuk melihat jasadku." Maka Allah pun mengizinkannya, ruh lalu pergi mendatangi kuburnya, dan melihat dari kejauhan, dia melihat dari lubang hidung dan mulutnya mengalir air nanah, maka menangislah dia dan berkata, "Hai jasadku yang miskin, apakah engkau ingat hari-hari kehidupanmu? Ini adalah tempatnya prihatin, kesusahan, cobaan, ulat dan kalajengking. Sungguh ulat-ulat itu akan memakan dagingmu, merobek-robek kulit dan anggota tubuhmu." Setelah lewat 7 hari, ruh berkata lagi, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku untuk melihat jasadku." Maka Allah pun mengizinkannya, ruh lalu mendatangi kuburnya dan melihat dari kejauhan, dan ternyata jasadnya telah dipenuhi dengan ulat, maka ruh pun menangis dengan keras dan berkata, "Hai jasadku, apakah engkau ingat hari-hari kehidupanmu, di mana anak-anakmu, di mana kerabatmu, di mana istrimu, di mana saudara-saudaramu, di mana teman-teman dan tetangga-tetanggamu yang merelakan bertetangga denganmu, hari ini mereka menangisi kamu dan menangisi aku." Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika seorang mukmin meninggal dunia, ruhnya berputar mengelilingi rumahnya selama 1 bulan, dia melihat harta yang ditinggalkannya, bagaimana pembagian dan pembayaran hutang-hutangnya. Setelah genap 1 bulan dia kembali pada kuburnya, dan berputar-putar selama 1 tahun, maka dilihatnya orang-orang yang mendoakannya dan orang-orang yang bersusah hati atas kepergiannya. Setelah genap 1 tahun, ruhnya diangkat dan dikumpulkan dengan ruh-ruh yang lain sampai hari kiamat, yaitu hari ditiupnya sangkakala.
Dikatakan bahwa maknanya ruh adalah anak cucu Adam, ada yang mengatakan bahwa ruh adalah malaikat Jibril, dan ada yang mengatakan bahwa ruh adalah ruh Nabi Muhammad SAW, yang berada di bawah aras, dan memohon izin kepada Allah pada malam Lailatul Qadar untuk turun memberi salam kepada kaum mukmin laki-laki dan perempuan.